Baik, selamat pagi kepada Dokter Hewan Iwayan Sudira, MSI, dan juga selamat pagi kepada teman-teman. Di sini, kami dari kelompok 5B yang beranggotakan, yang pertama, Fadil Ahmad Zulfikar dengan NIM akhir 057, yang kedua ada Angelika Ramadia Putri Chandrianisa dengan NIM akhir 058, saya sendiri Alfain Nova Humairah dengan NIM 059, dan Igede Andika Putra Pratama dengan NIM akhir 060. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi mikotoksin. Adapun pembahasan yang kami akan bawakan, yang pertama ada pengertian mikotoksin, yang kedua ada jenis mikotoksin, yang ketiga ada kontrol mikotoksin, dan yang terakhir ada eliminasi mikotoksin. Mikotoksin sendiri merupakan metabolit sekunder yang dibentuk oleh berbagai spesies jamur seperti Aspergillus penicillium, Fusarium, dan Trichoderma, yang merupakan racun berbahaya bagi kesehatan yang sering ada dalam makanan dan juga pakan. Adapun pendeteksi mikotoksin berupa imunoenzimatik dan juga kromatografi. Sekian dari materi yang saya bawakan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Next. Oke, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Putra dengan NIM akhir 060. Seperti tadi sudah dijelaskan terkait mikotoksin. Jadi mikotoksin itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada aflatoksin, okratoksin, citrinin, trichotechanes, fumonisin, dan juga zealenon. Kedepannya akan dijelaskan lebih spesifik. Next. Oke, yang pertama adalah aflatoksin. Aflatoksin adalah kelas mikotoksin beracun yang dibentuk oleh jamur beracun, terutama itu Aspergillus parasiticus dan Aspergillus flavus yang dapat mencemari makanan dan pakan dengan buruk. Aflatoksin B1, G1, B2, dan G2 adalah 4 jenis utama, sedangkan aflatoksin M1 adalah bentuk B1 terhidroksilasi yang ditemukan dalam susu dan produk susu. Aflatoksin memiliki efek karsinogenik, toksik, teratogenik, dan mutagenik yang merugikan dan juga dapat menyebabkan kanker hati dan organ pada manusia. Paparan langsung terhadap aflatoksin dapat terjadi melalui konsumsi makanan dan juga dengan cara lain seperti kontak kulit dan inhalasi. Next. Berikut merupakan batas izin aflatoksin sendiri yang mungkin bisa dilihat pada PowerPoint. Dan juga sedikit menjelaskan aflatoksin dikaitkan dengan toksisitas dan karsinogenisitas pada populasi manusia dan juga hewan. Nah, penyakit yang disebabkan oleh konsumsi aflatoksin ini disebut sebagai aflatoksikosis. Next. Jadi selanjutnya ada okratoksin, di mana okratoksin itu adalah metabolit jamur yang dibentuk oleh spesies Aspergillus ocraceus dan Aspergillus penicillium. Okratoksin A, B, dan C secara struktural terkait dan sama-sama berbahaya. Nah, kondisi optimum untuk pertumbuhan okratoksin adalah pada suhu 25-30 derajat Celcius. Lalu di antara 3 okratoksin yang sudah saya sebutkan, okratoksin A adalah senyawa yang paling umum dan beracun yang ditemukan dalam sereal, barley, kacang-kacangan, buah-buahan, ginjal babi, bir, biji kopi, anggur, dan roti yang sudah berjamur. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Zulfikar dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada citrinin, yang merupakan mikotoksin nefrotoksik yang terjadi bersamaan dalam entitas makanan. Metabolit toksik sekunder itu berupa benzoprian yang dibuat oleh banyak spesies Aspergillus dan Penicillium, terutama Pesitrinum, disebut sebagai mikotoksin citrinin. Dosis mematikan 50% untuk bebek adalah 57 mg per kilogram, untuk ayam adalah 95 mg per kilo,
dan untuk kelinci adalah 134 mg per kilo. Citrinin dapat bekerja secara sinergis dengan okratoxin A untuk melakukan sintesis RNA pada ginjal murin. Next. Selanjutnya ada Trichothesenes yang dibentuk oleh spesies Fusarium di lingkungan yang ekstrim. Terbagi menjadi dua, yaitu makrosiklik dan non-makrosiklik. Trichothesenes adalah penghambat sintesis protein eukariotik yang sangat kuat. Trichodermin adalah trichothesen pertama yang terbukti menghambat aktivitas peptidil transferase. Yang di bawah ini merupakan contoh gejala yang diakibatkan apabila terinfeksi oleh Trichothesenes. Next. Selanjutnya ada fumonisins. Fumonisins merupakan mycotoxin yang dihasilkan oleh Fusarium verticilloides, F. oxysporum, F. globosum, F. proliferatum, dan beberapa Fusarium spesies lainnya. Jenisnya adalah fumonisin B1, B2, dan B3. Fumonisin pertama ditemukan dalam jagung dan pakan ternak berbahan dasar jagung, yaitu fumonisin B1. Fumonisin menyebabkan leukoencephalomalacia atau sindrom lubang di kepala pada kuda dan kelinci, edema paru dan hidrotoraks pada babi, dan efek hepatotoksik dan karsinogenik dan apoptosis pada hati tikus. Next. Selanjutnya ada zearalenone, merupakan spesies jamur Fusarium graminearum dan Fusarium culmorum dalam berbagai sereal. Zearalenone dapat terakumulasi dalam sereal yang berbeda tergantung pada banyak faktor seperti suhu, substrat strain spesies jamur, dan durasi pertumbuhan Fusarium. Zearalenone dibiosintesis melalui jalur poliketida oleh Fusarium graminearum, Fusarium culmonarum, Fusarium equiseti, dan Fusarium croquelens. Bentuk reduksi zearalenone yaitu zearalenol telah meningkatkan aktivitas estrogenik. Hormon komersialisatis yang disebut zearanol atau ralgro telah berhasil dipasarkan untuk digunakan sebagai agen anabolik untuk domba dan sapi. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nyelika Ramadia Putri dengan NIM akhir 058 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada mengontrol mikotoksin. Jadi kontrol ini ada dua macam, yaitu kontrol prapanen dan kontrol pasca panen. Untuk kontrol prapanen, teknik budidaya yang sesuai dapat mengurangi mikotoksin. Misalnya, pengecualian limbah pertanian sangat membantu dalam mengurangi penularan tanaman dan tanaman oleh serangan jamur. Fungisida yang digunakan pada tanaman lapangan dapat mengurangi dan menurunkan kontaminasi mikotoksin. Perangkat lunak dapat diakses untuk membantu petani memprediksi ancaman mikotoksin sepanjang tahun yang bekerja sesuai dengan parameter iklim. Berbagai mikroorganisme sebagai agen biokontrol diusulkan untuk mengurangi infektivitas aflatoksin pada prapanen. Misalnya, galur non-aflatoksigenik dari varietas yang sama mungkin merupakan agen biokompetitif. Selanjutnya ada kontrol pasca panen. Kontaminasi mikotoksin oleh spesies Aspergillus, Alternaria, Fusarium, dan Penicillium tidak dapat dihindari dalam keadaan lingkungan yang berbeda. Penyimpanan dan penyortiran merupakan parameter utama pengendalian pasca panen. Kondisi penyimpanan terbaik diperlukan untuk mengurangi mikotoksin dalam makanan dan bahan pakan. Aktivitas air, adanya pengawet kimia, komposisi gas, suhu, dan kontak mikroba dari produk yang disimpan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikotoksin. Next. Selanjutnya, eliminasi mikotoksin.
Tujuan utama dari eliminasi ini adalah untuk menonaktifkan atau menghilangkan mikotoksin. Nilai gizi dan kelezatan bahan pangan harus dijaga. Adapun beberapa cara dan metode telah diteliti untuk mengurangi infektivitas mikotoksin pada pakan dan bahan pangan. Metode ini dikategorikan ada 3, yaitu metode fisik, metode kimia, dan biologi. Yang pertama, metode fisik. Kontrol efektif kontaminasi mikotoksin dapat dikurangi dengan berbagai metode fisik, seperti penyortiran berdasarkan warna, pemisahan mekanis, penghilangan butiran halus, dan pemisahan densitas. Pencucian biji-bijian hanya dengan air atau larutan natrium karbonat digunakan untuk mengurangi konsentrasi zearalenone, deoksinivalenol, dan fumonisin dalam jagung dan sereal serta biji-bijian. Selanjutnya ada metode kimia. Kontaminasi aflatoksin tidak dapat dihindari dan berubah-ubah yang menjadikannya tantangan tersendiri bagi keamanan pakan dan pangan karena secara langsung atau tidak langsung menyiksa hewan dan manusia. Adapun bahan kimia yang dapat ditemukan bahwa asam klorida dengan 0,5% adalah bahan kimia unggulan untuk dekontaminasi aflatoksin B1 dalam pakan ikan dan sampel unggas. Selanjutnya, amonisasi. Amonisasi adalah metode yang efisien digunakan selama beberapa tahun dan terutama digunakan untuk menurunkan tingkat aflatoksin dalam pakan, tetapi dapat mempengaruhi kualitas makanan. Demikian pula alkalisasi, pengasaman dan perlakuan termal dapat mengurangi kadar mikotoksin dalam sampel makanan dan pakan. Selanjutnya ada deaminasi, yaitu penambahan natrium NO2 mengurangi aflatoksin B1 dengan deaminasi dan dengan demikian mengurangi toksisitasnya. Selanjutnya ada metode biologis, yaitu biotransformasi dengan mengadsorpsi, mengikat atau detoksifikasi dapat mengurangi mikotoksin. Natrium kalsium aluminosilikat terhidrasi atau NKAST dapat mengurangi aflatoksin B1. NKAST sangat penting untuk mencegah aflatoksikosis pada keanekaragaman hewan. Next. Baik, ini merupakan daftar pusaka sebagai acuan PPT kami. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.